Como amankan statusnya di Serie A musim depan. Napoli kudeta Inter di puncak klasemen. Liverpool juara Liga Inggris 2024-2025. Manchester City melaju ke final FA Cup. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Como versus Genoa pada laga lanjutan pekan ke-34 Serie A di Stadion Giuseppe Sinigaglia. Gol tunggal Como datang dari tembakan deras Gabriel Streveza setelah ia mendapatkan bola dari Patrick Coutron pada menit ke-59. Como meraih kemenangan yang ke-11 di Liga Italia 2024-2025 dan kemenangan keempat berturut-turut. Hasil ini membuat Como kini menduduki posisi 11 klasemen sementara Serie A. Como mengemas 42 poin dari 34 laga di Liga Italia musim ini. Duel Venezia versus AC Milan dimainkan di Stadio Pierluigi Pinso. Dalam rangkaian pertandingan Giornata ke-34 Serie A, Milan sudah memimpin 1-0 dari tuan rumah. Gol dicetak oleh Christian Pulisic di menit ke-5. Milan menambah keunggulan lewat Santiago Gimenez yang sontekannya mulus melewati hadangan kiper lawan. Hasil itu membuat Venezia masih terpuruk di posisi ke-18 papan klasemen Liga Italia dengan 25 poin dari 34 laga, sedangkan Milan kini berada di posisi ke-9 dengan 54 poin. Inter menjamu Roma di Giuseppe Meazza pada laga lanjutan Liga Italia. Inter sempat mencetak gol di menit ke-6, namun gol itu dianulir karena Augusto offside. Roma membuka keunggulan di menit ke-22, Mathias Sol yang mendapatkan bola liar langsung menyonteknya menjadi gol. Usaha si ular untuk menyamakan kedudukan tak membuahkan hasil hingga laga tuntas. Roma menang 1-0. Kekalahan ini membuat posisi Inter di puncak digusur oleh Napoli, sementara Roma naik ke urutan ke-5, serigala ibu kota meraih 60 poin. Fiorentina versus Empoli dalam derby Tuscan. Fiorentina yang lebih dulu mencetak gol berkat kombinasi umpan 1-2 yang rapi. Yacine Adli yang menaklukkan Davis Vazquez di menit ke-7. Tak berhenti di situ, Rolando Mandragora melesakkan tendangan salto spektakuler dengan kaki kirinya dari jarak 10 yard. Empoli bangkit di babak kedua dan memperkecil ketertinggalan di menit ke-57. Jacob Fazzini melepaskan tembakan first time. Kemenangan ini memastikan Fiorentina tetap bersaing posisi ke-8 dengan 59 poin, sementara Empoli semakin terancam turun kasta. Juventus versus Monza di pekan ke-34 Liga Italia bertanding di Allianz Stadium. Juventus sudah memimpin sejak menit ke-11. Nico Gonzalez melepaskan tembakan jarak jauh yang bersarang di gawang Stefano Turati. Bianconeri mengadakan keunggulan di menit ke-33. Randal Colomwani dengan satu tembakan membuat gawang Turati bergetar untuk kedua kalinya. Tambahan 3 poin membuat Juventus kembali naik ke urutan 4 klasemen dengan 62 poin. Sementara Monza makin terbenam di dasar klasemen dengan 15 poin. Pertandingan Liga Italia antara Napoli versus Torino berlangsung di Stadion Diego Maradona. Napoli langsung tancap gas untuk mencetak gol cepat di menit ke-7. McTominay mengubah skor menjadi 1-0. Napoli malah memperbesar keunggulannya jadi 2-0 pada menit-menit sebelum turun minum. McTominay kembali mengukir namanya di papan skor. Dengan 3 poin tambahan itu, Napoli memuncaki klasemen Liga Italia usai mengumpulkan 74 poin dari 34 pertandingan. Torino di posisi ke-10 dengan 43 poin. Atalanta versus Lecce pertandingan Serie A yang berlangsung di Gewiss Stadium. Markas Atalanta, gol pertama tercipta pada menit ke-29 melalui penalti Jesper Karlsson untuk Lecce. Namun Atalanta berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-69 lewat penalti Matteo Retegui yang juga menjadi top skor musim ini. Dengan hasil ini, Lecce berhasil menjauh 2 poin dari zona degradasi, sementara Atalanta tetap kokoh di posisi ketiga klasemen Serie A dengan 65 poin. Duel Bournemouth versus MU dalam lanjutan Liga Inggris digelar di Stadion Vitality. Bournemouth membuka skor di menit ke-23. Semenyo membobol gawang MU untuk mengubah skor menjadi 1-0. Manchester United akhirnya menciptakan gol balasan di injury time. Rasmus Højlund menyamakan skor menjadi 1-1. Dengan tambahan 3 angka ini, Bournemouth tetap di peringkat 10 klasemen Liga Inggris dengan 52 poin dari 32 laga. Sedangkan MU terpaku di posisi ke-14 dengan 38 poin. Liverpool versus Tottenham Hotspur di pekan ke-34 Liga Inggris bertanding di Anfield. Tuan rumah dikejutkan lebih dulu lewat gol Spurs di menit ke-12 lewat tandukan Dominic Solanke. Namun keunggulan itu bertahan hingga menit ke-16. Luis Diaz di depan gawang menaklukkan kiper Guglielmo Vicario.
Gol kedua Liverpool baru benar-benar hadir di menit ke-24. Alexis Mac Allister kembali menggetarkan gawang Vicario. Liverpool menambah skor menjadi 3-1 di menit ke-34. Gakpo melepaskan tembakan demi menaklukkan Vicario. Pada babak kedua, Liverpool mencetak gol keempat di menit ke-63. Mohamed Salah melakukan tembakan ke gawang Spurs. Tuan rumah menambah derita Spurs di menit ke-69. Bola coba dihalau Destiny Udogie malah masuk ke gawang sendiri. Tambahan 3 poin membuat Liverpool telah meraih 82 poin dan memastikan The Reds mengunci gelar juara musim ini. Nottingham versus Manchester City tersaji di Wembley pada semifinal Piala FA. Manchester City berhasil unggul 1-0 di babak pertama berkat gol cepat yang dicetak oleh Rico Lewis di menit kedua. Pada babak kedua, Manchester City menambah gol dari sundulan Josko Gvardiol di menit ke-51. Manchester City menang 2-0. Kemenangan ini membawa mereka melaju ke final. Di partai final, mereka bakal berjumpa dengan Crystal Palace di Wembley 17 Mei mendatang. Tom Haye bermain sejak menit awal. Pada pekan ke-30 ada divisi antara Almere City versus Go Ahead Eagles di Stadion Myanmar. Dilansir dari SofaScore, Tom Haye mendapatkan rating senilai 7,4. Kendati demikian, catatan itu tidak mampu membuat Almere City meraih kemenangan atas Go Ahead Eagles. Hal tersebut dikarenakan laga Almere City menghadapi Go Ahead Eagles berakhir dengan skor kacamata 0-0. Dengan 1 poin tambahan itu, Almere City tetap tertahan di posisi ke-17 dengan 20 poin. Calvin Verdong tampil sebagai starter di laga Heerenveen versus NEC Nijmegen di lanjutan Eredivisie. Tampil sebagai starter di posisi bek tengah, pemain berusia 28 tahun itu gagal membawa NEC Nijmegen meraih poin usai takluk 0-1 dari Heerenveen. Selama 90 menit berada di lapangan, Verdong menerima rating 6,9 di NEC Nijmegen, tertinggi ketiga di laga tersebut. Sementara, hasil ini membuat NEC Nijmegen terpaku di peringkat ke-13 klasemen, mencatatkan 33 poin dari 33 pertandingan. AS Roma di bawah asuhan Claudio Ranieri menunjukkan performa luar biasa dengan mencatatkan rekor tak terkalahkan selama 18 pertandingan beruntun di Serie A musim ini. Kemenangan terbaru mereka diraih dengan skor 1-0 atas Inter Milan di kandang lawan San Siro. Selama rentetan tak terkalahkan ini, Roma menunjukkan solidaritas pertahanan yang luar biasa dengan 8 kemenangan berakhir 1-0. Sementara itu, kekalahan ini membawa Milan ke dalam krisis performa dengan 3 kekalahan beruntun tanpa mencetak gol di berbagai kompetisi. Matteo Retegui berhasil mencetak 24 gol di musim Serie A saat ini, menyamai rekor legendaris Filippo Inzaghi yang juga mencetak 24 gol untuk Atalanta pada musim 1996-1997. Prestasi ini menjadikan Retegui sebagai pencetak gol terbanyak dalam satu musim di sejarah klub Atalanta, sebuah pencapaian yang sangat membanggakan bagi pemain muda asal Italia Argentina ini. Dengan catatan gol yang terus bertambah, liga masih berjalan. Retegui berpotensi memecahkan rekor tersebut dan menorehkan namanya lebih dalam sejarah. Scott McTominay, gelandang asal Skotlandia yang kini membela Napoli, berhasil mencetak 11 gol di Serie A musim 2024-2025, menjadikannya pemain Skotlandia dengan jumlah gol terbanyak dalam satu musim Serie A. Prestasi ini memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Lau pada musim 1961-1962. Selain itu, McTominay juga menjadi gelandang Skotlandia pertama yang mampu mencetak lebih dari 10 gol dalam satu musim kompetisi Liga Eropa sejak Charlie Adam pada musim 2010-2011 saat membela Blackpool. Liverpool resmi menjadi juara Premier League musim 2024-2025 setelah mengalahkan Tottenham Hotspur dengan skor telak 5-1 di Anfield. Kemenangan ini membawa Liverpool meraih gelar Liga domestik ke-20 mereka, menyamai rekor yang sebelumnya dipegang oleh Manchester United. Dengan pencapaian ini, Liverpool kembali menempati posisi puncak dalam sejarah klub dengan jumlah gelar Liga terbanyak di Inggris bersama rival berat mereka, Manchester United. Musim ini, Liverpool tampil dominan dengan berada di puncak klasemen selama 206 hari. Arne Slot berhasil mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola Inggris sebagai pelatih Belanda pertama yang membawa Liverpool meraih gelar juara Liga Inggris pada musim debutnya. Slot juga menjadi pelatih kelima yang mampu memenangkan Liga Inggris di musim debutnya, bergabung dengan nama-nama besar seperti Jose Mourinho dan Antonio Conte. Selain itu, Slot membawa Liverpool menjadi klub pertama yang berhasil memenangkan gelar Liga Inggris lebih dari 1 kali di era persaingan ketat dengan tim-tim asuhan Pep Guardiola. Mohamed Salah resmi mencatatkan namanya sebagai pencetak gol terbanyak dari pemain asing
dalam sejarah Premier League setelah mencetak gol ke-185 dalam kemenangan besar Liverpool atas Tottenham Hotspur. Gol tersebut membuatnya melewati rekor sebelumnya yang dipegang oleh Sergio Aguero, mantan striker Manchester City. Selain itu, Salah juga telah terlibat langsung dalam 272 gol di Premier League, mengungguli legenda Ryan Giggs yang terlibat dalam 271 gol, meskipun Salah bermain 335 pertandingan lebih sedikit. Musim ini saja, Salah telah mencetak 28 gol dan memberikan 18 assist, menunjukkan peran vitalnya dalam kesuksesan tim. Tottenham Hotspur menjalani musim 2024-2025 yang penuh tantangan di Liga Inggris. Hingga pekan ke-34, mereka sudah mengalami 19 kekalahan, jumlah yang hanya lebih sedikit dibandingkan 3 tim yang terdegradasi, yaitu Southampton, Leicester City, dan Ipswich Town. Posisi Tottenham saat ini berada di peringkat ke-16 dengan 37 poin, jauh dari target awal mereka untuk bersaing di zona Eropa. Meski memiliki beberapa kemenangan dan hasil imbang, jumlah kekalahan yang tinggi membuat mereka sulitnya bersaing di papan atas liga musim ini. AFC Bournemouth berhasil mencatatkan prestasi bersejarah dengan meraih 50 poin dalam satu musim Premier League untuk pertama kalinya sepanjang sejarah klub. Di bawah arahan Andoni Iraola, Bournemouth menunjukkan performa yang konsisten dan solid sehingga mampu melewati batas pencapaian sebelumnya. Musim 2024-2025 menjadi momen spesial bagi Bournemouth yang berhasil mengumpulkan 50 poin dari 34 pertandingan dengan catatan 13 kemenangan, 11 hasil imbang, dan 10 kekalahan. Keberhasilan ini juga menempatkan mereka di posisi yang cukup baik di klasemen Premier League. Sporting CP menunjukkan performa luar biasa dalam pertandingan tandang melawan Boavista di Estadio do Bessa dengan kemenangan telak 5-0. Penyerang andalan mereka Victor Gyökeres menjadi bintang lapangan dengan mencetak 4 gol sekaligus. Gyökeres sendiri tampil sangat impresif sepanjang musim dengan catatan 52 gol dalam 48 pertandingan untuk klubnya, menjadikannya salah satu pencetak gol terbanyak di kompetisi. Statistiknya yang luar biasa juga mencakup 95 gol dalam 98 pertandingan bersama Sporting CP secara keseluruhan serta 26 assist. Slavia Prague kembali menorehkan prestasi gemilang dengan memenangkan gelar juara Liga Ceko musim ini setelah jeda 4 tahun. Kemenangan besar 5-0 atas Olomouc memastikan posisi mereka di puncak klasemen dengan keunggulan 16 poin atas pesaing terdekat Plzeň yang sudah tidak mungkin mengejar ketinggalan. Ini merupakan gelar Liga ke-8 bagi Slavia sejak kompetisi independen Ceko dimulai dan yang keempat di bawah pelatih Jindřich Pisovský. Dengan keberhasilan ini, Slavia Prague juga dipastikan akan tampil di babak grup Liga Champions musim depan. West Ham United kini secara kontraktual diwajibkan untuk membeli bek Jean-Claire Todibo secara permanen dari klub Prancis Ogissines setelah mereka memastikan diri bertahan di Premier League musim depan. Todibo sebelumnya dipinjam selama satu musim pada 2024-2025 dengan klausul pembelian wajib yang aktif jika West Ham tetap berada di kasta tertinggi Liga Inggris. Kepastian ini muncul setelah Ipswich Town dipastikan terdegradasi, sehingga memicu klausul tersebut dan membuat West Ham harus menyelesaikan transfer dengan biaya sekitar 36,3 juta pound sterling. Masa depan Carlo Ancelotti di Real Madrid semakin tidak pasti setelah serangkaian hasil kurang memuaskan, termasuk kekalahan dari Arsenal di Liga Champions dan 2 kekalahan dari Barcelona di final Piala Super Spanyol dan Copa del Rey. Meski menjadi pelatih tersukses dalam sejarah klub dengan 15 gelar, tekanan terus meningkat sehingga Ancelotti diperkirakan akan meninggalkan Madrid pada akhir musim ini. Ancelotti akan tetap memimpin Real Madrid hingga akhir La Liga, namun dipastikan tidak akan memimpin klub tersebut pada ajang Piala Dunia antar klub mendatang. Bek Real Madrid Ferland Mendy diperkirakan akan absen selama minimal 1 bulan setelah mengalami cedera otot quadriceps kanan saat final Copa del Rey melawan Barcelona. Mendy yang baru saja pulih dari cedera hamstring di kaki kiri harus kembali menepi setelah benturan dengan pemain Barcelona, Koundé, pada menit ke-10 pertandingan. Menurut laporan resmi dari Real Madrid, Mendy akan menjalani pemantauan medis lebih lanjut dan kemungkinan besar akan melewatkan beberapa pertandingan penting termasuk melawan Celta Vigo, Barcelona, Mallorca, Sevilla, dan Real Sociedad. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.